Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka yang berbahagia, ketemu lagi kita dalam channel pusaka ini. Tapi sahabat pusaka yang kami hormati, tampilan kita kali ini agak berbeda dari yang sudah-sudah. Kami pada tampilan ini ingin mengajak kita semua untuk berbagi sehat. Karena sehat itu adalah penting, sangat penting dan mahal kalau kita sudah jatuh sakit. Pemirsa yang berbahagia, ini yang Anda lihat ini adalah foto saya sewaktu saya sehat atau saya sebelum sakit. Waktu itu berat badan saya 95 kg. Mula saya sakit adalah di bulan Agustus pada tahun 2015. Saat itu saya pingsan, tidak bisa dibangunkan. Kemudian digotong beramai-ramai dan dibawa ke Rumah Sakit Hermina, Palembang. Menurut keterangan dokter, saya mendapat sakit diabetes, sakit ginjal, sakit jantung, dan juga darah tinggi. Waktu saya pingsan itu, kadar gula tubuh saya tinggal 60. Sekarang alhamdulillah saya sudah kembali sehat dan sudah dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Oleh sebab itu, saya merasa zalim kalau kesehatan ini akan saya nikmati sendiri. Untuk itu, saya ingin berbagi nikmat kesehatan ini kepada sahabat-sahabat pusaka semuanya. Nah, mari kita simak cerita saya selanjutnya, agar sahabat pusaka juga dapat menikmati nikmat kesehatan seperti yang saya nikmati ini. Sahabat pusaka yang berbahagia, sebelum saya menceritakan ke inti kesehatan yang saya maksud, ada baiknya terlebih dahulu saya kenalkan tentang data pribadi saya. Nama lengkap saya adalah Mas Darmi Bustari. Diberi gelar oleh Mama Adat suku Tanjung dengan Sultan Bandaro. Untuk lingkungan Muhammadiyah, saya gunakan nama Mas Darmi Bustari. Tapi kalau untuk lingkungan kekerabatan Minang, saya gunakan nama Darmi Tanjung. Pemirsa yang saya hormati dan sahabat pusaka semuanya, berikut ini saya tampilkan foto kedua orang tua saya. Buya
Anak saya namanya Buya Bustari Jalil, Datuk Maruhun dari suku Koto. Dan umi saya namanya Umi Gumalasari dari suku Tanjung. Kedua orang tua saya berasal dari kanagarian yang sama, yaitu Sitalang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Karena adanya pemekaran wilayah di Sumatera Barat, maka Bukit Tinggi menjadi kota madya, Lubuk Basung menjadi Kabupaten Agam, Ampek Nagari menjadi kecamatan, yaitu Bawan, Sitalang, Batu Kambiang, dan Sitalang. Dan Sitalang tetap sebagai kanagarian. Sahabat pusaka yang saya hormati, saya lahir dan dibesarkan oleh orang tua saya di Palembang. Ketika waktunya datang untuk berkeluarga, maka saya mencari pasangan hidup ke Batu Kambing, ke kampung halaman di Sitalang. Pada waktu itu kebetulan Buya dan Umi saya menetap di Sitalang. Lantaran nenek saya Hijah masih ada dan usianya lebih dari 100 tahun. Pada waktu itu saya lebih kurang tinggal di Sitalang selama 3,5 tahun. Akhirnya saya menemukan jodoh saya di sekolah PGA Batu Kambing. Setahun kami bertunangan atau tukar cincin. Kemudian kami pun menikah dan kembali ke Palembang. Nah, sahabat pusaka yang saya hormati, istri saya itu berasal dari nagari Batu Kambiang dan namanya Ernawati, sukunya suku Jambak. Singkat cerita, kami dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala anak sebanyak 6 orang, yaitu 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anak saya yang pertama namanya Depi Ermianti, suaminya dari Pariaman, namanya Sukri dan gelarnya Sidi. Depi dan Sidi diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala anak 3 orang. Sekarang mondok ketiga-tiganya di tahfiz Al-Quran Al-Fatih Sentul Bogor dan berdomisili di Jakarta. Anak yang kedua namanya Yeni Andriani AMD. Suaminya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya Tri Wahyudi, sarjana ekonomi. Sewaktu menikah, dia malakok ke suku Tanjung dan diberi gelar oleh mama adat suku Tanjung dengan sebutan Sultan Sampono. Sewaktu menikah, Sultan Sampono bertugas di Indosat Padang. Pernah pula pindah ke Indosat Bukit Tinggi. Kemudian pindah pula ke Palembang.
dan sekarang bekerja di Indosat Jakarta. Yeni dan Sultan Sampono juga dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak sebanyak 3 orang. Kemudian anak saya yang ketiga yaitu Dedi Darmadi. Dedi Darmadi meninggal pada usia 19 tahun. Anak saya yang keempat namanya Aldika Putra, sarjana teknik. Istrinya orang Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, namanya Neti Suhelmi. Aldika dan Neti dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak 4 orang. Dan Aldika ini juga pernah bekerja di Indosat Padang, kemudian pindah ke Aksis Padang Sidempuan, dan sekarang buka usaha fotokopi Pusaka 3 di Palembang. Kemudian anak saya yang kelima namanya Perawati. Suaminya orang Padang Pasisia, tepatnya di desa Batang Kapeh, namanya Irzal Noviandi. Gelar yang diberi mama adatnya adalah Kando Marajo. Kando Marajo ini pernah bekerja di Bank Danamon Bengkulu. Kemudian pindah ke Bank Danamon Padang. Sempat juga pindah ke Bank Danamon Jambi. Sekarang Bank Danamon dilepaskannya dan dicobanya pula bekerja di Indo Surya Padang. Rupanya masih juga tidak nyaman. Akhirnya dia beralih ke properti dan sekarang berdomisili di kota Padang. Perawati dan Kando Marajo mendapat anak dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 orang. Putra saya yang terakhir, yang keenam, namanya Herman Pelani. Nah, ini agak berbeda dari yang terdahulu. Nikahnya sudah 2 kali. Yang pertama nikah dengan Rini namanya, yaitu orang dari Tapian Danau Singkara. Dikaruniai anak 1 orang saja, laki-laki, dan diberi nama dengan Muhammad Singgah Al-Fajri. Kemudian cerai dengan si Rini, nikah pula dengan Reni. Istri yang kedua ini berasal dari Makassar dan diberi Allah anak 3 orang. Nah, itulah anak-anak saya, ada 6 orang dan semuanya sudah berkeluarga. Sekarang yang menunggu rumah kami kembali 2 orang saja, saya dan istri saya. Nah, sahabat pemirsa yang saya hormati, itulah data pribadi saya. Kemudian selanjutnya baru kita akan
masuk kepada kesehatan atau sakit yang saya derita, yang saya sendiri sudah pasrah tidak akan berumur panjang, tapi Tuhan berkehendak lain. Rupanya alhamdulillah sampai sekarang saya masih ada.